Ayo anak-anak, sekarang kita ambil permainan tulis 1B-nya yuk. Nah, coba diperhatikan ibu guru punya gambar apa ini. Anak-anak ambil permainan yang seperti ini ya, yang seperti punya ibu guru ya. Nah, ayo anak-anak kita perhatikan ini ada gambar apa? Ada gambar mama. 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 Kemudian ada gambar siapa ini? Ada gambar papa. Iya. Apa ya hurufnya papa ya? P A papa. 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 Lalu ini siapa ini? Nah, yang ini siapa? Ini Dede. Dede. Lalu kalau yang ini siapa? Nah, kalau yang ini baru nih. Ini kakak. 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 Nah, coba anak-anak perhatikan yang ini. Bimba. Ayo apa sayang? Bimba. A I U E O. Nah, aku suka Bimba. A I U E O. Suka Bimba. A I U E O. Nah, sekarang anak-anak sudah tahu kan mana huruf A? Nah, ini huruf A. Lalu ini apa? Ini I, lalu U, E dan O. A, I, U, E, O. Nah, sekarang ayo anak-anak kita belajar menulis huruf A, I, U, O. Ayo. Coba kalian perhatikan, mana huruf A? Nah, ini kan ada apa anak-anak? Ini ada titik-titik ini. Nah, ada jalan kereta. Ayo coba kita sambung dulu yuk jalan keretanya yuk. Nah, kita sambung dulu jalan keretanya. Satu, ya. Kemudian dua. Lalu jangan lupa ditarik garis tidurnya. Nah, garis lurusnya ditarik. Tiga. Jadi huruf A. Iya. Ayo coba belajar apa? Dicoba dulu ya. Kemudian ini. Ayo dari atas ke bawah. Ditarik ini jalannya ini. Ditarik dari atas ke bawah. Jadi huruf U. Lalu huruf U-nya juga gitu. Disambung ini titik-titiknya jalannya. Disambung dulu. Nah, biar jadi jalan. Nanti mobilnya biar bisa lewat. Nanti kakak biar bisa lewat main di sini tuh ya. Disambung ya. Nah, biar tidak putus-putus. Terus jadi kalau sudah disambung jadi huruf U. Lalu huruf E-nya juga disambung ya. Nah, ayo dari atas garis lurus. Nah, terus ke bawah, lalu belok lagi. Nah, terus jangan lupa yang tengah ditarik garisnya. Nah, jadi huruf E. Lalu O-nya, ayo ini huruf apa anak-anak? Huruf O. Nah, biar kelihatan huruf O-nya, maka ayo disambung dulu jalannya. Nah, disambung sampai benar. Yang rajin ya anak-anak ya. Oke, ayo coba dilanjut. Coba sendiri dulu ya. A, I, U, E, O. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ke-24 kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan mengenai kurikulum tulis yang kedua. Pertanyaan pertama adalah apa syarat sebelum memberikan modul T1B, yaitu syaratnya anak harus terampil dengan modul T1A dan huruf verbal A, I, U, E, O. Apa tujuan utama modul T1B, yaitu agar anak menyukai kegiatan bermain modul T1B.
apa tujuan khusus modul T1B, yaitu agar anak terampil menulis sambil mengenal simbol huruf A, I, U, E, O melalui proses latihan yang menyambungkan titik-titik. Bagaimana cara mengevaluasi tujuan utama modul T1B, yaitu dengan cara motivator selalu memperhatikan afeksi anak, selalu memperhatikan ekspresi anak, apakah anak tersebut semangat, antusias, dan tertarik dengan permainan modul tulis 1B-nya. Kemudian bagaimana cara mengevaluasi tujuan khusus modul T1B, yaitu perhatikan saat anak menulis, pastikan anak sudah terampil menulis huruf simbol A, I, U, E, O dengan konsep yang benar. Bagaimana cara motivator memberikan modul T1B, yaitu dengan cara motivator selalu berparadigma bimba, motivator selalu menerapkan metode bimba dengan benar, yaitu secara small step system, secara individual system, dan secara fun learning. Kemudian melatih anak untuk menulis simbol huruf A, I, U, E, O dengan cara menghubungkan titik-titik. Ajak anak untuk berdialog gambar atau berdiagram, gunakan gambar yang ada pada modul sebagai tema untuk berdialog. Kemudian setelah anak tertarik, ajak anak untuk menulis simbol A, I, U, E, O dengan cara yang menyenangkan. Ajak anak untuk menunjuk sambil menyebut simbol A, I, U, E, O secara berurutan. Kemudian bimbing anak untuk menulis simbol huruf tersebut sambil menulis. Motivator menyebutkan bunyi hurufnya yang akan dikenalkan. Dalam satu lembar modul tulis tidak harus diselesaikan. Yang paling utama adalah prosesnya haruslah menyenangkan dan small step system. Kemudian apa syarat sebelum memberikan modul T2? Syaratnya yaitu anak harus terampil dengan modul T1B-nya. Apa tujuan utama modul T2? Yaitu agar anak menyukai kegiatan bermain modul tulis T2. Kemudian apa tujuan khusus modul T2? Yaitu agar anak terampil menulis simbol huruf A sampai Z melalui proses latihan menghubungkan titik-titik. Bagaimana cara mengevaluasi tujuan utama modul T2? Yaitu dengan cara motivator selalu mengevaluasi afeksi anak, motivator selalu memperhatikan ekspresi anak, pastikan anak tertarik, pastikan anak selalu semangat dan senang dengan permainan modul tulis 2-nya. Kemudian bagaimana cara mengevaluasi tujuan khusus modul T2? Yaitu perhatikan saat anak menulis, pastikan anak sudah terampil menulis simbol huruf A sampai Z dengan konsep menulis yang benar. Bagaimana cara motivator memberikan modul T2? Yaitu dengan cara motivator selalu berparadigma bimba, motivator selalu menerapkan metode bimba, kemudian motivator selalu mengingat 5 poin penting, yaitu syarat, kemudian tujuan dari modul tersebut, kemudian cara dalam penyampaian modul tersebut, kemudian evaluasi apakah anak tersebut sudah mampu atau sudah terampil, baru motivator dapat memberikan ke tahap selanjutnya, yaitu dengan cara proses melatih anak menulis huruf A sampai Z dengan cara menghubungkan titik-titik. Awali dengan memberikan simbol huruf yang sudah dikenal oleh anak agar ia tertarik. Ajak anak untuk berdialog dengan dialog umum, gunakan sumber gambar sebagai tema dialog. Ajak anak untuk menulis simbol huruf dan pastikan ia menulis dengan konsep yang benar. Dalam lembar modul tulis tidak harus diselesaikan, yang paling penting adalah prosesnya haruslah menyenangkan. Kemudian apa syarat sebelum memberikan modul T4? Yaitu anak harus terampil dengan modul T2-nya dan B1A serta B1B. Kemudian apa tujuan utama modul T2? Yaitu anak menyukai kegiatan bermain modul tulis 4. Kemudian tujuan khusus modul tulis 4 yaitu agar melatih menulis kata sederhana 4 huruf dengan bantuan titik-titik. Yaitu bagaimana cara mengevaluasi tujuan utama T4? Yaitu dengan cara motivator selalu memperhatikan afeksi anak setiap saat, pastikan agar anak selalu tertarik, semangat dan antusias dalam mempermainkan modul tulis
4 ini. Kemudian bagaimana cara mengevaluasi tujuan khusus modul T4, yaitu dengan cara memperhatikan saat anak menulis, pastikan anak mau dan mampu menulis kata sederhana pada modul T4. Bagaimana cara motivator memberikan modul T4? Motivator harus berparadigma Bimba, motivator harus menerapkan metode Bimba, yaitu secara fun learning, small step system, dan individual system, serta motivator harus selalu mengingat 5 poin penting, yaitu syaratnya, apakah syarat dari memberikan modul T4 ini sudah terpenuhi, kemudian tujuan dari memberikan modul tulis ini apakah sudah terpenuhi, kemudian caranya, motivator harus menggunakan cara yang berulang-ulang, cara yang menyenangkan agar anak selalu tertarik dengan kegiatan menulisnya. Kemudian evaluasi, motivator harus mengevaluasi kognitif anak, kemampuan psikomotorik anak terutama. Kemudian baru motivator dapat memberikan modul tulis T4 kepada anak dengan cara menyambungkan titik-titik pada kata sederhana 4 huruf. Pastikan tujuan B1A dan B1B terpenuhi sehingga anak paham dengan kata yang dia tulis agar kegiatan menulis menjadi menyenangkan. Awali dengan berdiagram, kemudian ajak anak menulis kata yang ada pada modul dan pastikan ia menulis dengan konsep yang benar. Demikian jawaban dari video 24. Apabila ada kesalahan mohon diluruskan. Salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar.